Nicolo Barella dipastikan harus menepi sementara setelah mengalami masalah fisik. Gelandang Inter itu terhenti saat sesi latihan kemarin akibat keluhan ringan pada otot psoas paha kanan. Menurut laporan Sky Sport, Barella akan absen maksimal selama 2 pekan. Pemain timnas Italia tersebut berpeluang pulih tepat waktu untuk laga Sassuolo versus Inter yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 9 Februari. Namun, dalam skenario terburuk, ia baru akan kembali tersedia pada pertandingan derby d'Italia pekan berikutnya. Laga kontra Juventus juga menjadi target penting bagi Hakan Çalhanoğlu yang menandai tanggal tersebut sebagai fokus pemulihan. Sementara itu, waktu pemulihan lebih panjang dibutuhkan oleh Denzel Dumfries dengan kemungkinan kembali bermain pada akhir Februari. Davide Massa ditunjuk sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan antara Cremonese dan Inter. Laga tersebut merupakan bagian dari pekan ke-23 Serie A dan dijadwalkan berlangsung pada Senin tanggal 2 Februari 2026. Wasit asal seksi Imperia itu akan dibantu oleh Peretti dan Laudato yang bertugas sebagai asisten wasit. Sementara itu, peran wasit keempat akan diemban oleh Tremolada. Untuk teknologi VAR, Marini dipercaya berada di ruang kontrol dengan didampingi oleh Fabri. Nama baru muncul dalam radar Inter sebagaimana diungkapkan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano beberapa jam terakhir. Menurut Romano, manajemen Nerazzurri tengah menjalin negosiasi untuk merekrut Moussa Diaby, penyerang milik Al Ittihad. Pembicaraan yang sejauh ini berlangsung secara tertutup tersebut dibangun dengan skema peminjaman disertai klausul opsi pembelian di kisaran 35 juta euro. Mantan pemain Aston Villa itu dikabarkan telah menyatakan persetujuannya untuk bergabung dengan klub asal Milan yang kini masih harus mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi tersebut. Inter Under 23 kembali menambah kekuatan pada bursa transfer musim dingin. Setelah Leon Jakirovic, kini klub secara resmi mengumumkan kedatangan wajah baru lainnya dengan merekrut Igor Amerigi. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan kelahiran 2005 tersebut didatangkan secara permanen dari KVC. Kehadiran Amerigi menambah opsi di sektor kanan skuad Inter Under 23 untuk sisa musim ini. Potensi kepindahan Moussa Diaby ke Inter masih bergantung pada keputusan Dana Investasi Arab Saudi (PIF). Pihak tersebut harus menentukan apakah akan memberikan lampu hijau untuk melepas penyerang asal Prancis milik Al Ittihad pada bursa transfer kali ini. Menurut Fabrizio Romano, keputusan tersebut diharapkan segera diambil. Inter sendiri telah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain dan mendapatkan persetujuan dari Diaby. Namun, klub Nerazzurri menegaskan hanya mampu menuntaskan transfer dengan skema peminjaman disertai hak opsi pembelian senilai 35 juta euro. Sebagai catatan, mantan pemain Aston Villa dan Bayer Leverkusen itu juga diminati oleh beberapa klub Inggris. Pembicaraan baru terkait Diaby berjalan seiring dengan wacana lama mengenai Ivan Perisic. Seluruh skenario ini berkaitan dengan kemungkinan kepergian Luis Enrique yang terus diminati Bournemouth sejak awal Desember. Segala keputusan akan bergantung pada keseimbangan transfer masuk yang dapat diwujudkan Inter, mengingat secara finansial, kedua pihak tidak terpaut jauh dalam menilai harga bek sayap asal Brasil tersebut. Dalam beberapa jam terakhir, Inter dikabarkan telah menyatakan ketertarikannya kepada Yanis Massolin, gelandang serang Modena yang belakangan ini menjadi sosok tak tergantikan dalam susunan starter asuhan Andrea Sottil. Konfirmasi tersebut datang dari media lokal Gazzetta di Modena. Meski demikian, klub berjuluk Giallo Blu itu disebut tidak berniat melepas Massolin pada bursa transfer kali ini. Modena juga telah menetapkan valuasi sang pemain di kisaran 6 hingga 8 juta euro. Nilai tersebut berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan apabila Massolin mampu terus menunjukkan kualitas tekniknya yang menonjol, ditopang dengan kemampuan fisik yang di atas rata-rata.
Saat ini Udinese disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan gelandang asal Prancis tersebut. Namun peluang klub lain tetap terbuka, mengingat minat tidak hanya datang dari Italia, tetapi juga dari luar Italia, dengan PSV Eindhoven dan Villarreal termasuk di antara peminat utama. Nama Emil Holm turut masuk dalam daftar panjang kandidat untuk memperkuat sektor sayap kanan Inter, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan. Seperti telah diantisipasi sebelumnya, bek sayap Bologna tersebut kini menjadi salah satu opsi yang dipantau. Kabar terbaru dari Sky Sport menyebutkan adanya manuver Napoli yang ikut masuk dalam perburuan, menjadikan Holm sebagai target bersama Juan Luza dan Fortini. Klub asal Campania itu dikabarkan tengah berdiskusi dengan Bologna terkait kemungkinan pertukaran pemain yang juga melibatkan Mazzocchi yang berpotensi menempuh jalur sebaliknya. Meski demikian, kesepakatan masih jauh dari kata final karena belum adanya persetujuan dari semua pihak, terutama sang bek Napoli yang dikabarkan ingin tetap bertahan. Situasi ini pun masih terus dipantau. Situasi terkait masa depan Christian Aslani dikabarkan mulai menemukan titik terang. Menurut Sky Sport, gelandang asal Albania milik Inter itu berpeluang mengakhiri masa peminjamannya di Torino lebih awal. Aslani disebut akan bergabung dengan Besiktas dengan status pinjaman disertai hak opsi pembelian. Sang pemain telah memberikan persetujuan atas rencana transfer tersebut, sementara klub-klub terkait kini tengah mengurus proses dan tahapan formal untuk merampungkan kesepakatan. BP Bergomi menegaskan tidak perlu ada perbandingan antara Denzel Dumfries dan Luis Henrique. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program Calcio Mercato L'Originale saat membahas kontribusi pemain asal Brasil itu ketika Dumfries absen. Bergomi menilai Dumfries merupakan pemain penting yang memiliki kehadiran signifikan, termasuk dalam hal gol dan assist. Bergomi kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Inter mencari pemain sayap yang mampu melakukan duel 1 lawan 1. Ia mengingatkan upaya serupa di masa lalu, seraya menyebut bahwa berdasarkan informasi dari para pengamat Inter, sistem 3-5-2 jarang digunakan di Eropa. Karena itu, Inter mencoba merekrut pemain yang bisa memberi dampak sebagai pelapis Dumfries. Namun, menurut Bergomi, Luis Henrique justru beradaptasi dengan menjalankan fase bertahan yang baik, serta mampu mengelola bola dalam proses pembangunan serangan. Di sisi lain, ia menilai sang pemain kurang berani di 25 meter terakhir, tidak mengambil tanggung jawab untuk melakukan dribble atau umpan silang, sehingga permainannya cenderung mudah ditebak. Bergomi juga menyinggung peran Matteo Darmian yang selama bertahun-tahun bermain di posisi tersebut dan dikenang karena gol-gol pentingnya. Menanggapi rumor ketertarikan Inter kepada Moussa Diaby, Bergomi menegaskan bahwa pemain tersebut bukanlah wingback. Ia menyebut tinggi badan sebagai faktor penting dan menilai Diaby lebih cocok sebagai alternatif di lini serang. Menurutnya, Diaby bisa berguna dalam situasi tertentu, seperti saat dibutuhkan serangan balik cepat untuk mengunci pertandingan, tetapi tidak ideal untuk bermain sebagai starter yang harus menyisir seluruh sisi lapangan. Pengamat sepak bola Fabio Caressa memberikan pujian tinggi kepada Federico Di Marco. Melalui kanal YouTube pribadinya, Caressa memasukkan bek sayap Inter tersebut ke dalam top 11 pilihannya usai Giornata ke-22 Serie A Anylife, seraya menegaskan betapa besar pengaruh Di Marco terhadap permainan Nerazzurri. Menurut Caressa, Di Marco mampu mengubah jalannya pertandingan Inter secara drastis. Ia juga menanggapi perdebatan soal perbandingan Di Marco dengan Roberto Carlos. Caressa menilai wajar jika ada yang merasa keberatan, mengingat Roberto Carlos merupakan salah satu bek sayap terkuat sepanjang masa. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya telah menyaksikan langsung permainan keduanya dan melihat banyak kesamaan, mulai dari struktur fisik, kekuatan, kualitas tembakan, kemampuan mencetak gol, hingga mutu kaki kiri. Caressa menyoroti kualitas kaki kiri Di Marco yang disebutnya sangat manis. Ia menilai Di Marco jarang melakukan kesalahan umpan, hampir tidak pernah gagal dalam mengirim crossing, berani menembak dari berbagai posisi, serta aktif melakukan pergerakan masuk ke area berbahaya. Musim ini, menurut Caressa, Di Marco tampil dengan kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Ia juga menyinggung pandangan lama yang kerap menganggap Di Marco hanya efektif bermain selama 60 menit.
Label tersebut dinilai membatasi perkembangan pemain, baik dari sisi kepercayaan diri maupun persepsi publik. Kini, Di Marco dinilai mampu membuktikan dirinya tetap sangat efektif setelah menit ke-60, berkat kombinasi kekuatan fisik dan kualitas teknis yang dimilikinya. Caressa menegaskan bahwa Di Marco merupakan pemain yang sangat penting bagi Inter dan meyakini kontribusinya akan terus memberi hiburan bagi para penggemar.